Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal mirip 100% Kimia UTBK 2022 tanggal 17 Mei 2022 sesi pagi ya. Oke, sambil menunggu FR UTBK 18 Mei 2022 sesi pagi juga, Kim UD di sela-sela ini akan memberikan satu soal kemarin ya, lupa belum Kim UD upload juga, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Semoga nanti yang ujian hari ini khususnya nanti 18 Mei 2022 sesi siang masih ada kesempatan untuk belajar, dan siapa tahu nanti keluar seperti soal ini dengan tipe atau variasi yang berbeda. Artinya berbeda itu bisa angkanya atau senyawa kimianya. Oke, soalnya mirip seperti ini, sifat koligatif larutan berkaitan dengan titik didih. Bisa jadi nanti teman-teman yang keluar titik beku, bisa jadi. Nanti di belajar bersama Kim Ude akan Kim Ude jelaskan variasi model soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Kenapa harus dijelaskan? Karena konsepnya ini konsep dasar, tidak menghitung. Nanti kalau ada variasi yang berbeda, teman-teman pejuang UTBK bisa mengerjakan dengan tepat dan benar. Dan ingat, waktunya sangat dalam waktu 22,5 menit 20 soal itu sangat singkat sekali waktunya. Jadi harus punya pikiran yang tepat, fokus dan langsung ke sasaran itu ya. Oke, soal seperti ini kita main logika saja. Kalau kita lihat di sini ya, ada 0,2 mol NaBr natrium bromida dalam 1 kg air. Berarti ini semuanya dalam 1 kg air. Artinya apa? Mencari molalitas itu jadi 0,2 dibagi 1 sama ya, 0,2 molal artinya. Jadi ini angka kilogramnya nggak usah diabaikan aja. Ternyata titik didihnya adalah 100 plus delta T. Berarti 100 itu adalah titik didihnya air, delta T adalah miliknya si NaBr. Bila ke dalam larutan tersebut ditambahkan 0,4 mol MgBr2. Sekarang kalau ditambahkan 0,4 mol MgBr2, maka titik didih larutan baru adalah berapa? Jadi ini ditambahkan, artinya nanti ada titik didih campuran gitu. Berarti langkah pertama teman-teman pejuang UTBK harus paham dia itu elektrolit apa non elektrolit. Nah, itu langkah pertama. Ingat, NaBr adalah sebuah garam, maka dia adalah elektrolit. Oke, NaBr, natrium bromida, ini adalah elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia berupa garam terionisasi. Kalau dia elektrolit kuat, maka di situ ada namanya faktor Van Hoff, ya, konsep dasarnya. Faktor Van Hoff. Ada namanya faktor Van Hoff. Berapa faktor Van Hoff-nya atau yang dilambangkan dengan I? Nah, I-nya adalah berapa? I-nya adalah NaBr, berarti Na ditambah Br, jumlah ionnya sama dengan jumlah ionnya. Maka I-nya ketemu 2. Oke, kita main logika ya. Dari sini maka kelihatan 0,2 mol kali NaBr ya. 0,2 mol NaBr. Tadi I-nya ketemu berapa? I-nya tadi ketemu 2. I-nya tadi ketemu 2. 0,2 dikali 2 nanti akan ketemu berapa? Ketemu 0,4. 0,4 ini setara dengan berapa? Setara dengan delta T. Setara dengan delta T. Ingat 100-nya ini diabaikan, kenapa? Karena kita mencari delta T-nya dulu ya. 100 ini adalah titik didihnya air ya. Ini untuk jebakan supaya agak sulit, hati-hati di situ. Kemudian kita lanjutkan sekarang kalau ditambahi dengan MgBr2 sebanyak berapa? Kita analisis dulu. MgBr2 ini juga termasuk elektrolit juga. Elektrolit. Siapa tahu nanti di soal berikutnya dikasih non elektrolit, maka nggak ada I-nya gitu. Kenapa elektrolit kuat? Karena dia juga berupa garam, artinya dia terionisasi sempurna. Maka di sini juga ada namanya faktor Van Hoff. Sama. Faktor Van Hoff.
atau I. Berapa faktor Van Hoff-nya? Kita cek di sini. Mg-nya 1, Br-nya 2, 1 tambah 2, 3. Berarti I-nya sama dengan 3. Maksudnya seperti itu. Di sini ada berapa mol ternyata? 0,4 mol. Berarti kita tulis 0,4 mol. Siapa? MgBr2. Tadi I-nya ketemu berapa? I-nya ketemu 3. Kalau kita kalikan 0,4 kali 3, maka hasilnya adalah berapa? 1,2. Oke. Sekarang konsepnya 0,4 setara dengan delta T. Kalau 1,2 berarti berapa? Maka jawabannya adalah 3 delta T. Nah, 3 kali 0,4 maka ketemu 1,2. Nah, dari sini maka delta T, delta T campuran, karena ditambahkan ya, maka tinggal kita jumlah aja, delta T ditambah 3 delta T, maka ketemu berapa? Delta T ditambah 3 delta T, maka ketemu 4 delta T. Ya, yang ditanyakan adalah bukan delta T-nya, tapi adalah titik didihnya. Tadi mencari titik didihnya, tinggal gimana? Titik didih air itu kan 0 derajat Celcius. Sehingga titik didih campuran ini yang ditanyakan, tinggal kita nambah titik didih air, bukan 0 ya. Kalau titik beku 0. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Jadi titik didih campuran, tinggal kita tambahkan 100 ditambah 4 delta T. Oke. Seperti inilah hasilnya. Jadi di belajar bersama Kim UD itu tidak hanya langsung membahas soal selesai, tidak, tapi menerangkan konsep dasarnya dari mana. Nanti takutnya ini diubah, bukan NaBr diganti misalkan CaOH 2 kali. Nah, teman-teman sudah bisa mengerjakan, berarti kalau CaOH 2 kali maka nanti I-nya diganti 3, maka ini dikali 3 sehingga nanti dibuat perbandingan. Atau juga kemungkinan ini diganti glukosa, berarti non elektrolit. Glukosa non elektrolit. Maka dia tidak ada I-nya, maka tetap pakai 0,2 seperti itu. Angka 100 ini memang dimasukkan supaya agak menjebak gitu ya, maksudnya supaya agak sulit sehingga bingung. Nanti 100-nya dikali apa enggak? Kita pakai delta T-nya. 100 ini adalah tambahan bahwa air mendidih pada suhu 100. Oke, seperti itu. Maka teman-teman harus belajar konsepnya tentang apa, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit itu siapa aja, elektrolit itu siapa aja. Nanti di Kim UD sudah lengkap, silakan nanti lihat di judul larutan elektrolit dan non-elektrolit part 2 ya. Itu membahas tentang siapa aja termasuk elektrolit, siapakah yang termasuk non-elektrolit, siapa termasuk elektrolit kuat, siapakah yang termasuk elektrolit lemah. Sudah lengkap di situ. Sehingga kalau ada soal seperti ini, nggak ada hitungan, nggak menghitungnya, hanya dasar saja. Teman-teman hanya konsep dasar itu yang akan ditekankan pada kimia UTBK 2022. Kalau pada 2021 memang agak sulit menghitung, sampai nanti ketemu hitungan yang rumit. Tapi kalau pada 2022 ini kayaknya hanya konsep dasarnya harus paham sehingga hitungannya nggak terlalu sulit ya. Nah, tapi kalau konsep dasarnya nggak paham maka akan kesulitan. Oke, masih bisa bergabung dengan belajar bersama Kim UD program Intensif Kimia FR UTBK 2022. Besok kita mulai programnya tanggal 19, 20, 21, 22. Jangan sampai terlewatkan. Semoga bisa membantu teman-teman mewujudkan nilai UTBK terbaik, memuaskan, kalau bisa nilai 1000. Dan adik-adik pejuang UTBK diterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan adik-adik semua. Oke, semangat belajar untuk yang hari ini, ujian atau nanti dan selanjutnya. Jangan kendor, tetap semangat, kalian pasti bisa. Oke, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.